Jangan satu kelompok merasa paling benar, paling mempunyai resources sehingga bisa mengaduk-aduk ruang publik. Please, jangan. Kalau kita bicara tentang NKRI, kita bicara merah putih, mari kita merendahkan hati kita untuk berdiskusi, mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini. Bukan untuk kepentingan para mafia-mafia itu. Siapapun mafia itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, jujur saya hari ini agak gundah sebetulnya melihat perkembangan ruang publik yang riuh rendah dengan berbagai narasi-narasi yang sangat-sangat tidak menyehatkan dalam kehidupan berbangsa ini. Yang saya maksudkan adalah terkait dengan drama rencana pengadaan alutsista senilai 1.760 triliun yang akan dilakukan oleh Kemenhan, yang rencananya akan dipayungi dengan perpres gitu. Seperti yang pernah kami angkat juga, ada silang pendapat dalam hal ini. Ada beberapa orang yang mempertanyakan hal ini kepada Kemenhan, dan kemudian ada beberapa misinterpretasi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli yang selama ini kita kenal sebagai analis militer dan pertahanan, siapapun dia, mulai Koni Rahakunini Bakri, Andi Wijayanto, atau mungkin yang lain, gitu ya. Seharusnya kalau saya bilang, Kementerian Pertahanan harusnya memanggil mereka, diajak duduk bersama, kemudian dipaparkan. Jangan sampai terjadi multi interpretasi. Nah, yang terjadi sekarang ini bukan seperti itu. Pendapat seseorang yang mungkin berbeda dengan pendapat yang lain diserang dengan para buzzer-buzzer begitu. Dan yang membuat saya sedih, masalah kebangsaan untuk TNI dan untuk Indonesia, NKRI ini sudah masuk ke ranah privat. Menyerang kehormatan pribadi, menurut saya sangat tidak elok. Kita akan kehilangan esensinya. Esensi masalah ini adalah bagaimana kita menyelamatkan Indonesia, memperkuat TNI kita, tapi dengan situasi dan kondisi yang kondusif. Apakah angka 1.760 triliun ini terlalu besar atau terlalu kecil? Ini sangat relatif. Saya pernah mendengarkan paparan dari analis pertahanan dan militer Koni Rahakunini Bakri dan Andi Wijayanto. Sebetulnya memang benar yang dikatakan, kebutuhan ideal kita untuk modernisasi alutsista TNI itu membutuhkan 3.400 atau 500 triliun sebetulnya. Nah, angka yang dipaparkan oleh Kemenhan ini masih separuhnya sebetulnya. Kalau masalah angka kebutuhan ideal, angka ini tidak besar. Tapi pertanyaannya, apakah angka ini 1.760 triliun ini visible dan sesuai dengan kemampuan negara untuk mengcover selama 20 tahun ke depan? Ini yang menjadi soal. Ada beberapa yang bilang kita hanya akan dibebani 5 miliar dolar per tahunnya, dan itu pun tidak membebani APBN baru. Karena apa? Diambil dari Kemenhan. Ini pun juga debatable karena 5 miliar dolar itu sudah sekitar 70 triliun. Apakah mungkin anggaran rutin Kemenhan yang rata-rata sekitar 130 triliun per tahun itu akan dipotong dengan 70 triliun? Ini pun debatable. Sahabat Indonesia, jujur saya tidak mau masuk di angka-angka, dan saya melihat bahwa ada sesuatu yang multi interpretasi. Saya masih mempunyai praduga positif kepada rencana dari Pak Prabowo, Menteri Pertahanan kita. Cuma masalahnya adalah ini
Kementerian Pertahanan harus introspeksi juga bahwa penjelasan ke publik kurang gamblang, kurang jelas. Jadi kapasitas juru bicara Kementerian Pertahanan saya pertanyakan gitu. Harusnya diberikan paparan pada orang yang ahli dan mengetahui masalah alutsista dan pertahanan dan keamanan. Jangan orang biasa. Saya pun mungkin tidak sanggup menyampaikan hal seperti itu. Sehingga penjelasan yang parsial dari juru bicara ini menimbulkan multi interpretasi. Nah, yang terjadi sekarang adalah silang pendapat di ruang publik. Sahabat Indonesia, di mana saya berpihak? Apakah saya membela Koni Rahakundini Bakri atau saya membela Kemenhan? Tidak. Saya membela Merah Putih. Saya membela NKRI. Saya percaya dengan niat baik Kemenhan dan saya juga percaya dengan niat baik Koni Rahakundini Bakri. Saya tidak peduli masa lalu Koni seperti apa, Menteri Pertahanan seperti apa. Ini bukan ranah kita. Itu ranah privat yang tidak boleh diangkat ke ruang publik. Siapapun dia pasti mempunyai masa lalu, termasuk saya. Mungkin masa lalu saya juga tidak mulus-mulus amat, mungkin yang lain pun sama gitu. Tapi jangan sampai masalah pribadi ini diangkat ke permukaan akhirnya menjadi pembunuhan karakter dan melupakan esensi masalahnya. Masalah yang utama ini adalah apakah rencana dari Kemenhan untuk belanja alat pertahanan dan keamanan senilai 1.760 triliun ini visible atau tidak, layak atau tidak Presiden mengeluarkan Perpres, itu masalahnya. Kalau masih ada persepsi yang berbeda, lah yo mbok yao duduk bersama kita diskusikan, ini kan ahli semua ini. Ini Merah Putih semua, ini NKRI semua. Kenapa harus diturunkan degradasinya dengan menyerang masalah-masalah pribadi? Sahabat Indonesia, ini tidak menyehatkan bagi upaya kita untuk meningkatkan dialektika dalam kehidupan berbangsa. Ruang publik harus diisi dengan diskusi yang menyehatkan. Kalau mungkin persepsi dari seorang Koni Rahakundini Bakri atau seorang Andi Wijayanto atau pengamat militer yang lain berbeda dengan maksud atau intens dari Kemenhan, mengapa mereka tidak dirangkul, duduk bersama, diajak bicara? Kemudian mereka diajak juga memikirkan solusi yang terbaik buat TNI ini. Sahabat Indonesia, agak sedikit bias. Akhirnya perang kita melawan mafia akhirnya terbengkalai. Kenapa? Kita ribut di ruang publik dengan melakukan perang opini. Saya tidak masuk ke wilayah itu. Saya ingin mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Mari Kemenhan, kemudian siapapun analis militer atau siapapun duduk bersama mendiskusikan masalah kebangsaan ini. Dan saya mohon juga kepada Kementerian Pertahanan harus juga introspeksi diri. Strategi komunikasi publik pun harus diangkat dan diberikan oleh orang yang tepat dan menguasai masalah. Jangan juru bicara yang ditampilkan oleh Kemenhan memberikan opini secara parsial. Sehingga yang terjadi jadi simpang siur seperti ini. Menimbulkan multi interpretasi, menimbulkan multi persepsi. Apa yang kita dapat? Sahabat Indonesia, keriuhan di ruang publik seperti ini untuk kepentingan siapa? Saya heran. Marilah melihat masalah ini bukan dengan kacamata hitam, bukan dengan kacamata putih. Mari melihat masalah ini dengan kacamata merah putih. Pada saat semua stakeholder atau pemangku kepentingan melihat masalah ini dengan kacamata merah putih, semuanya akan baik dan semuanya akan didiskusikan. Tidak ada ruang untuk tidak berdiskusi. Kita ini, genetika dasar kita ini adalah musyawarah dan gotong royong. Musyawarah untuk mencapai mufakat,
kita membuat kesepahaman seperti apa maksudnya Kemenhan, seperti apa analisis dari para tokoh-tokoh ini. Ini semua ini adalah potensi anak bangsa yang hebat-hebat. Jangan mereka dipangkas, diserang membabi buta dengan pembunuhan karakter oleh siapa saja. Jangan. Ini adalah anak-anak bangsa yang bertumbuh untuk Indonesia, untuk merah putih. Kalau ada masalah, silakan kita bicarakan. Duduk bersama, diskusikan, disinkronkan persepsinya. Sahabat Indonesia, keriuhan seperti ini pasti tidak diinginkan oleh siapapun, terutama oleh Presiden Jokowi. Atau kalau perlu, Presiden Jokowi juga perlu memanggil nih para analis militer, analis pertahanan, pengamat pertahanan dan sebagainya, diundang ke istana untuk duduk bersama, dan di samping Presiden adalah dari tim dari Kemenhan duduk bersama seperti apa baiknya. Ini untuk bangsa loh. Kalau informasinya simpang siur seperti ini, akhirnya menimbulkan fitnah, menimbulkan sekali lagi multi persepsi dan multi interpretasi. Nah, sahabat Indonesia, terakhir ajakan saya. Sebagai anak bangsa, marilah kita menjaga kepentingan merah putih, kepentingan Pancasila, kepentingan NKRI. Jangan mengedepankan kepentingan golongan dan kelompoknya. Jangan satu kelompok merasa paling benar, paling mempunyai resources sehingga bisa mengaduk-aduk ruang publik. Please, jangan. Kalau kita bicara tentang NKRI, kita bicara merah putih, mari kita merendahkan hati kita untuk berdiskusi, mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini. Bukan untuk kepentingan para mafia-mafia itu. Siapapun mafia itu. Sahabat Indonesia, ini ajakan saya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan silang sengkarut pengadaan Alfa Hankam senilai 1.760 triliun ini. Ini masih rencana. Gitu ya. Tapi kalau masih ada beberapa hal yang berbeda, mari sekali lagi kita duduk bersama, kita diskusikan, kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Tidak perlu mengotori ruang publik dengan narasi-narasi yang saling menyerang secara pribadi, dan akhirnya yang terjadi adalah perang opini yang tidak berkesudahan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh semua pihak. Kepentingan kita hanya satu, bagaimana kita bersama-sama menjaga Indonesia. Dan salah satunya, saya juga mengajak Anda bersama kami menjaga Indonesia dengan like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskabel.